2,5 tahun kerja di Bea Cukai, saya cukup akrab dengan pengelolaan kinerja. Sejak awal masuk kantor ini, saya memang ditempatkan di posisi teknis yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Tapi di unit tempat saya ambil bagian, saya dipercaya jadi person in charge soal pengelolaan kinerja. Back then, urusan pengelolaan kinerja kayak penyusunan indeks kinerja utama, pengisian logbook, dan lain-lainnya bagi saya hanya seperti pekerjaan bulanan biasa. Saya rasa sebagai PIC pengelolaan kinerja, saya hanya berperan untuk mempermudah pekerjaan teman-teman di unit kepatuhan internal. Seringkali ada hal yang miss soal pengelolaan kinerja, logbook pegawai misalnya. Kalau teman-teman dari unit kepatuhan internal nggak ingetin untuk isi, ya saya paling kelupaan. Lain hal lagi kalau ada deadline yang ada hubungannya sama pengguna jasa, saya bisa seharian fokus ke pekerjaan itu. Kemudian soal logbook, saya mengandalkan junior saya si Gilang untuk isin di aplikasi. Hehe. Juli 2020 kemarin, keputusan rolling posisi untuk pegawai pelaksana di kantor saya rilis. Saya yang selama ini hanya tahu pekerjaan lapangan, masuk ke bursa transfer pegawai kali ini. Saya ditempatkan pada unit kepatuhan internal. Di posisi ini, saya berperan sebagai pengelola kinerja seluruh pegawai di kantor. Well, bagi saya ini bukan masalah besar. Sejak awal saya sudah batin bahwa bagaimanapun pekerjaan yang diberikan, saya pasti bisa. Tapi ya satu syaratnya, harus mau belajar hal baru. Singkat cerita, suatu hari setelah keputusan rolling pegawai itu keluar, saya bertemu Bimo di kantin kantor. Di momen itu, Bimo ngeluh soal pekerjaan. He might lack of motivation at that time. Katanya, dia nggak tahu apa yang harus dikerjakan di kantor. Hampir setiap hari begitu. Sampai di kantor, Bimo hanya tunggu perintah dari atasannya. Kalau nggak ada perintah, ya nggak kerja, kata Bimo. Dari situ saya sadar bahwa pemahaman saya selama ini soal penyusunan IKU sampai logbook bukan cuma urusan administratif. Saya jadi paham bahwa pengelolaan kinerja bukan cuma formalitas yang harus dilakukan secara rutin untuk pemenuhan kewajiban pegawai. Lebih dari itu semua, pengelolaan kinerja memiliki esensi yang lebih luas. Kalau nggak tahu IKU alias daftar pekerjaan yang harus dilakukan, emangnya mau ngapain di kantor? Kalau diingat-ingat, sudah banyak juga cara yang dilakukan para pimpinan di instansi ini demi para pegawai bisa sadar IKU. Belum lama ini bahkan ada arahan pengisian logbook lewat aplikasi Chehris kan? Jadi lewat aplikasi itu, pegawai Bea Cukai bisa dengan mudah update realisasi kinerjanya secara periodik. Semuanya terpusat, rapi, dan yang paling penting, anti ribet. Terlebih di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, rasanya pengisian logbook dan aplikasi sangat memudahkan. Kinerja pegawai terpantau, capaian dan realisasi juga aman. Mau alasan apa lagi? Tapi kalau ngisi logbook bulanan aja masih ngandelin Gilang dan teman-temannya, ya buat apa? Sama aja dong. Penyusunan IKU ataupun pengisian logbook adalah tanggung jawab masing-masing pegawai, bukan PIC pengelolaan kinerja ataupun anak baru di kantor ya. Saya yakin pegawai yang sadar IKU akan memahami apa pekerjaan yang harus dikerjakannya. Secara kan pegawai itu menulis sendiri daftar pekerjaan yang jadi tanggung jawabnya. Pengelolaan kinerja yang baik juga akan bermanfaat terhadap proses evaluasi atasan kepada para pegawai. Perlahan tapi pasti, produktivitas pegawai dalam bekerja pun akan optimal. Dampak yang lebih besar lagi, kita akan membawa instansi kecintaan untuk semakin maju dan berkembang. Seperti makna slogan kita, Bea Cukai makin baik.